Bagaimana jika seorang wanita cantik dan lugu dan seorang pemuda tampan tiba-tiba terdampar di sebuah tempat terpencil? Namun di balik keindahan alamnya yang memukau, tersembunyi bahaya yang siap mengubah hidup mereka selamanya. Nah, mampukah mereka bertahan? Atau justru tempat itu akan menjadi tempat terakhir bagi mereka? Dan inilah berlatar pada tahun 1823 di Baghdad. Film dibuka dengan menampilkan sebuah pasar yang sangat ramai. Di sana terlihat beberapa turis asal Inggris, salah satunya seorang remaja bernama Sarah bersama pengawalnya yang bernama Geoffrey. Your father paid me well to be a fuddy-duddy. Till I get you safely home to London. Tidak lama kemudian mereka didekati oleh seorang pedagang budak bernama Aziz yang mencoba menggoda Sarah dengan cara yang tidak pantas. Sebelum keadaan memburuk, seorang pria asing bernama Habos datang dan memperingatkan Aziz karena Sarah berada dalam perlindungannya. Aziz mencoba menyuap Habos dengan memberikan beberapa keping emas. Namun Habos dengan tegas menolak, yang membuat Aziz akhirnya mundur dan pergi dari tempat tersebut dengan kesal. Thank you for helping us. I'm afraid Joffrey and Sarah kemudian mengucapkan terima kasih karena telah dilindungi. Habos menjelaskan sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga Sarah, mengingat ayah Sarah adalah teman lamanya dan sangat dihormati di wilayah tersebut. Habos memperingatkan Sarah agar selalu berhati-hati dan tidak bertemu dengan Aziz sendirian, karena pria itu sebelumnya berniat untuk membeli Sarah. Selain itu, Habos juga memperingatkan Sarah agar tidak mudah percaya dengan siapapun di tempat asing seperti itu, karena bahaya bisa datang dari mana saja tanpa diduga. He's been quite taken by you. He offered an extremely handsome price. Di tempat yang sama terdapat juga seorang turis lain bernama David yang saat itu melihat Aziz sedang memamerkan para budak dagangannya kepada calon pembeli. Salah satu budak perempuan tiba-tiba diganggu oleh pria asing hingga pakaiannya terlepas. David yang merasa tidak tega langsung berusaha menolong dengan menutupi tubuh gadis tersebut. Kedua orang tua David yang melihat kejadian itu segera menghampiri, lalu membawanya pergi dari tempat itu untuk menghindari masalah yang jauh lebih besar. Sementara di sisi lain pasar, Habos sedang mencoba menyewa transportasi dari seorang pria bernama Basi. Basi memperingatkan perjalanan itu sangatlah berbahaya, karena harus melewati gurun yang luas dan rawan serangan, sehingga mereka membutuhkan pengawalan tambahan agar lebih aman. Tidak lama kemudian Habos mendengar suara keributan dari luar. Ternyata seorang penduduk lokal bersikap kasar terhadap Geoffrey hingga membuat barang-barang mereka berantakan. Saat itu sebuah peti terbuka dan memperlihatkan jurnal kedokteran milik ayah Sarah. Jurnal tersebut berisi catatan medis penting yang menjadi pegangan utama bagi Sarah karena ayah Sarah tidak mempercayai dokter manapun di luar London. Tidak lama kemudian ayah David mendekati Habos untuk menawarkan agar mereka bisa ikut bergabung dengan rombongan Sarah dan Geoffrey. Orang tua David menjelaskan mereka sudah beberapa kali mencoba melakukan perjalanan menuju Damaskus, namun selalu gagal karena berbagai kendala di perjalanan. Habos menjelaskan rombongan mereka akan bergerak dengan cepat karena akan melakukan perjalanan bersama kafilah dagang. Geoffrey mempertimbangkan tawaran tersebut, lalu akhirnya menyetujui permintaan orang tua David demi keselamatan mereka. Setelah semua disepakati, rombongan itu pun mulai meninggalkan pasar Baghdad dan mulai perjalanan panjang menuju Damaskus. Sesaat setelah mereka meninggalkan kawasan pasar, terlihat Aziz berdiri dari kejauhan, memperhatikan kepergian mereka dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Setelah melakukan perjalanan panjang, rombongan tersebut akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang terletak di tengah padang pasir. Tempat itu menjadi titik istirahat bagi para musafir dan kafilah dagang yang melintas. David dan keluarganya kemudian berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka, sementara para anggota kafilah dagang juga menjalankan ibadah masing-masing. Setelah selesai beribadah, David berjalan menuju sebuah sumur untuk mengambil air. Tidak jauh dari sana, ia melihat seorang penari perut yang sedang menghibur para pria di sekitar tempat itu.
Penari itu mengajak David untuk ikut menari bersamanya, namun David yang merasa canggung dan tidak nyaman menolak dengan halus lalu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya para turis dan kafilah dagang masih tertidur lelap di tempat peristirahatan mereka. Seorang pria Arab yang bangun lebih awal mencoba meninggalkan tempat itu, namun secara tiba-tiba lehernya digorok oleh seseorang. Yang ternyata itu adalah perbuatan dari pasukan Aziz yang menyerang secara brutal. Serangan mendadak tersebut membuat para anggota kafilah tidak sempat melawan, hingga kedua orang tua David bersama banyak anggota kafilah lainnya tewas di tempat. Di tengah kekacauan itu, Habos dengan cepat meminta Sarah dan Geoffrey untuk bersembunyi dengan masuk ke dalam sumur. Habos menjelaskan di dalam sumur tersebut terdapat sebuah gua kecil yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bersembunyi. Namun secara tiba-tiba, Habos justru tewas setelah terkena anak panah. Setelah Aziz dan pasukannya pergi dari tempat itu, Geoffrey bersama kedua remaja tersebut akhirnya keluar dari dalam sumur. Mereka kemudian memakamkan kedua orang tua David di tengah gurun tersebut. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan tanpa benar-benar mengetahui arah dan tujuan yang pasti. Mereka hanya berjalan menyusuri gurun, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Keesokan paginya Geoffrey membangunkan mereka dan mengatakan rencana menuju Damaskus sudah terhambat, dan menyarankan agar mereka mengubah arah menuju Alexandria, meskipun jaraknya sangat jauh, mungkin bisa memakan waktu berbulan-bulan. Di saat bersamaan tiba-tiba David berteriak karena ia menemukan air. Geoffrey dan Sarah pun segera menghampirinya. Ternyata David menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan gurun. Di dalam gua tersebut terdapat sumber mata air yang jernih, yang langsung mereka manfaatkan untuk minum dan menyegarkan diri. Namun tidak lama kemudian Geoffrey tiba-tiba terjatuh karena kelelahan. Be careful. After you. Oh, that's good. Melihat hal itu, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan menginap di dalam gua tersebut. Di malam harinya, Sarah membuka kembali jurnal milik ayahnya, berharap menemukan petunjuk atau obat untuk membantu kondisi Geoffrey. Namun sayangnya, Sarah tidak menemukan solusi yang bisa langsung digunakan. Find anything. It's all kind of technical. It's a book for doctors. Keesokan harinya David keluar dari gua dan melihat seekor kelinci di area tersebut. David mencoba menangkap kelinci tersebut untuk dijadikan makanan. Setelah berhasil menangkap kelinci itu, David kembali menuju gua. Namun sesampainya di sana, ia tanpa sengaja melihat Sarah sedang mandi. Merasa tidak nyaman dan menghargai privasi, David langsung membalikkan badan dan menjauh dari tempat itu, menunggu hingga Sarah selesai. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan dirasa aman, David kembali masuk ke dalam gua sambil membawa kelinci hasil tangkapannya. Pada malam harinya, Geoffrey akhirnya terbangun dari pingsannya. Ketiganya pun memakan kelinci hasil tangkapan tadi. Bit more of this fresh air and I'll be right as rain in the morning. Thank you. Keesokan harinya David kembali keluar dari gua untuk mencari makanan. Ia sempat mengejar seekor kambing gurun yang melintas di area tersebut, namun tanpa diduga ia melihat sekelompok orang yang membangun tenda yang tidak jauh dari sana. David segera kembali ke gua dan melaporkan hal tersebut kepada Geoffrey. David berharap mereka segera menghindar dan menjauh dari tempat tersebut, namun Geoffrey justru berniat mendekati kelompok itu untuk mencari bantuan dan meminta David untuk tetap tinggal dan menjaga Sarah selama dirinya pergi. I wonder what's happened to Joffrey. I'm going to look for him. He may need help. Wait. Beberapa jam berlalu tapi Geoffrey tak kunjung kembali, yang membuat Sarah dan David mulai khawatir. David memberanikan diri untuk menyelinap menuju tenda milik orang tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, David diam-diam masuk dan menemukan berbagai perlengkapan, termasuk busur dan anak panah. Ia juga menemukan kotak berisi barang-barang milik Sarah yang membuatnya sadar bahwa kelompok tersebut sebenarnya sedang memburu mereka, terkhususnya Sarah.
David segera berlari meninggalkan tempat itu. Namun David justru menemukan Geoffrey yang telah tewas dalam keadaan tergantung. David pun segera berlari menjauh dari kawasan itu tanpa menoleh lagi. Tidak lama kemudian, terlihat Aziz bersama pasukannya kembali ke tenda tersebut. Ternyata kelompok itu memang merupakan bagian dari orang-orang Aziz yang sedang memburu Sarah tanpa henti. David lalu berlari menuju goa dan meminta Sarah untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sarah yang tak punya pilihan lain akhirnya mengikuti perintah David dan keduanya segera meninggalkan gua itu dengan menunggangi unta melintasi padang pasir yang tandus dan gersang sejauh mungkin. Just can't give up. We can't. Di tengah perjalanan melintasi gurun yang terik, unta mereka tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas yang membuat David merasa kesal dan frustasi. Sementara itu Sarah mencoba memukul unta tersebut dengan sebatang tongkat hingga akhirnya unta itu mau bergerak kembali. David segera mengejar unta tersebut dan siapa sangka unta itu justru membawa mereka menuju sebuah tempat yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya, yaitu sebuah tepi pantai yang indah. Pantai itu dipenuhi dengan pepohonan kelapa yang menjulang tinggi dan hamparan padang rumput yang hijau dan subur. Dan tidak jauh dari sana, mereka juga menemukan sebuah air terjun yang jernih dan menyegarkan. Got a reservation? Looks good. Looks good. Hurry it up. I'm gonna be in first. You're slow. Yeah, I'm going in first. No, you're going in last. Go! Setelah itu keduanya berjalan menuju pinggir pantai dan menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Sarah yang sudah merasa nyaman berada di tempat itu menyarankan agar mereka tinggal sedikit lebih lama. David yang juga merasakan hal yang sama mengatakan bahwa ia pun tidak ingin berpindah tempat dalam waktu yang dekat. Can we stay here? I'm not moving until at least... Waktu pun terus berlalu perlahan namun pasti. David dan Sarah berhasil membangun sebuah pondok sederhana yang cukup untuk dijadikan tempat berlindung. Sarah juga menunjukkan sisi kreatifnya dengan berhasil membuat sebuah seruling dari bahan-bahan yang ia temukan di sekitar tempat itu. Di tengah ketenangan itu, keduanya tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari luar pondok. Mereka takut kalau itu adalah Aziz dan orang-orangnya yang telah berhasil melacak keberadaan mereka. David, what was that? Sarah, come here, quick! Look! Yang ternyata itu adalah seekor simpanse kecil yang dengan santainya mengambil makanan mereka. Merasa lega, keduanya pun memutuskan untuk menjadikan simpanse itu sebagai teman dan memberinya julukan Dog. Tidak lama kemudian David mencoba menggambar wajah Aziz di atas kulit hewan yang kemudian dijadikan sebagai sasaran latihan tembak. Sayangnya David tidak memiliki keahlian dalam memanah sehingga setiap anak panah yang ia lepaskan meleset jauh dari sasaran. Keesokan harinya David terbangun dan mendapati Sarah sedang memanjat pohon kelapa dengan pakaian yang minim. Melihat hal tersebut, David langsung memarahi Sarah karena merasa Sarah tidak punya malu dan bertindak tidak selayaknya seorang perempuan. Selain itu, David juga merasa tersinggung karena sebagai seorang pria, ia merasa dirinya lah yang seharusnya bertugas mencari makanan untuk mereka berdua. Baginya, apa yang dilakukan Sarah secara tidak langsung telah merendahkan perannya sebagai seorang laki-laki. Namun Sarah menanggapi kemarahan David dengan santai, dengan mengatakan dirinya memang seorang tomboy dan tidak merasa ada yang salah dengan apa yang ia lakukan. What are you doing climbing trees? Where's your modesty? Stupid! Di hari berikutnya David kembali melakukan latihan memanah dengan menggunakan kamar Aziz sebagai sasaran. Dan untuk pertama kalinya, setelah berkali-kali gagal, David akhirnya berhasil mengenai sasarannya dengan tepat. Tidak lama kemudian David pergi menjelajahi gurun pasir dengan menunggangi unta.
Di tengah perjalanan, ia terkejut melihat Aziz beserta pasukannya sudah semakin dekat ke arah mereka. Tanpa membuang waktu, David segera kembali ke pantai dan memindahkan barang-barang mereka dan segera meninggalkan tempat itu. Sarah sempat mencari keberadaan Doc karena ingin mengajaknya pergi bersama mereka, namun sayangnya simpanse itu tak berada di tempat itu. Di saat bersamaan, unta mereka pun kabur entah kemana, sementara pasukan Aziz terus semakin mendekat. David yang panik kembali memarahi Sarah karena menganggap terlalu lambat, bahkan menyalahkan Sarah atas semua kejadian yang menimpa mereka. Ia bahkan dengan emosi menuduh Sarah telah menggoda Aziz di pasar sejak awal dan menjadikannya sebagai biang keladi dari tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tua David. Karena tidak sempat melarikan diri, keduanya terpaksa bersembunyi di balik rerumputan. Sementara itu pasukan Aziz berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan mulai menghancurkannya. Di sana Aziz menemukan sebuah ilustrasi wajah yang pernah digambar oleh David, dan dari situ ia menyadari bahwa selama ini dirinya telah dijadikan sasaran oleh kedua remaja itu. Aziz yang marah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan dan membakar seluruh tempat tersebut hingga rata dengan tanah. Setelah tempat tinggal mereka dihancurkan dan dibakar oleh pasukan Aziz, keduanya terpaksa membangun tenda darurat dengan peralatan dan bahan seadanya yang masih tersisa. Disinilah David akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Sarah karena telah membentaknya. David mengatakan ia tidak bermaksud berkata seperti itu dan menyesal telah meluapkan kemarahannya kepada Sarah. David juga berjanji tidak akan pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi pada Sarah selama ia masih berada di sisinya. Setelah suasana kembali membaik, David mencoba memanjat pohon kelapa untuk mengamati keadaan sekitar dan memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Dari atas pohon, David melihat unta mereka yang sempat kabur yang kembali dengan sendirinya ke tempat tersebut. Untuk sementara waktu, kondisi Sarah dan David cukup aman dari ancaman Aziz. Keduanya bahkan bisa menikmati kebebasan dengan bermain-main di tengah gurun pasir. Pada saat itu David mencoba untuk mencium Sarah, namun Sarah menolaknya karena merasa dirinya belum siap untuk melangkah sejauh itu. Penolakan tersebut rupanya tidak bisa diterima begitu saja oleh David. Ia kembali tersulut emosi dan marah-marah. Bahkan kemarahannya kali ini meledak jauh melampaui batas. Dalam luapan amarahnya, David merobek jurnal ayah Sarah lalu membuangnya ke laut. Setelah itu David pergi berenang ke laut untuk mencari ikan sebagai bahan makanan mereka. Namun ketika ia kembali ke darat, ia mendapati simpansenya seolah sedang menunggunya dan berusaha memberitahu sesuatu. David yang merasa ada yang tidak beres segera mengikuti isyarat kedua simpanse tersebut, bergegas kembali menuju tenda mereka. Sesampainya di sana, terlihat tenda mereka telah dihancurkan, sementara Sarah tidak berada di tempat itu. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah selembar kain milik kelompok Aziz, yang menjadi tanda kalau Sarah baru saja diculik oleh Aziz. Sementara itu di tempat lain terlihat Sarah memang sudah berada dalam tawanan dan kini ditempatkan dalam tenda milik Aziz. Aziz memerintahkan agar Sarah dibersihkan dan dipakaian-pakaian yang lebih layak sebelum menghadap dirinya. Setelah memberikan perintah tersebut, Aziz beserta orang-orangnya pun meninggalkan tenda itu untuk sementara waktu. Di saat bersamaan David mencoba mendekati kawasan tenda tersebut bersama kedua simpansenya untuk menyelamatkan Sarah. Demi bisa menyusup masuk tanpa menimbulkan kecurigaan, David menyamar menjadi seorang wanita dengan memakai pakaian serba hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Seorang wanita di dalam tenda mencoba mengajaknya berbicara dalam bahasa Arab. Tidak mengerti sepatah kata pun, David hanya menundukkan badannya. Tapi tiba-tiba, tangannya justru tergigit kalajengking yang membuat David spontan berteriak kesakitan. David! Suara teriakan itu akhirnya membuat Sarah menyadari bahwa orang berpakaian hitam di hadapannya adalah David yang datang untuk menyelamatkannya. David segera menarik tangan Sarah dan keduanya berlari meninggalkan tenda tersebut. Sementara itu,
Kedua simpanse menarik pengait-pengait tenda sehingga tenda itu roboh untuk memperlambat Aziz dan orang-orangnya untuk mengejar mereka. Setelah berhasil menjauh dari tempat tersebut, David dan Sarah kembali melanjutkan perjalanan di tengah gurun. Namun, kondisi David tiba-tiba memburuk. Racun dari serangan kalajengking yang sebelumnya ia alami mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya kesakitan dan semakin lemah. Sarah berusaha mengobati David dengan cara seadanya, menggunakan apapun yang tersedia di sekitar mereka. Ia juga dengan bersusah payah membawa David bersama dua simpanse peliharaan mereka menjauh dari lokasi berbahaya tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sumber mata air dan bangunan tua di tengah gurun, yang kemudian dijadikan tempat tinggal sementara untuk beristirahat. Pada malam harinya kondisi David semakin memburuk hingga tak sadarkan diri. Sarah yang diliputi ketakutan terus berada di sampingnya, khawatir akan kehilangan satu-satunya orang yang masih ia miliki. Pada saat itu, Sarah akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai David. Please, David. Please don't leave me, David. I love you, David. Keesokan harinya kondisi David mulai membaik. Mereka pun pergi bersama ke sumber air untuk menyegarkan diri. Di sana Sarah kembali mengungkapkan kalau malam sebelumnya ia benar-benar takut kehilangan David. Sarah kemudian menyatakan perasaannya pada David dan sejak saat itu keduanya mulai menjalin hubungan. And all the things I wish we'd done. Sejak menetap di tempat baru itu, kehidupan David dan Sarah terasa jauh lebih tenang dan damai. Hari-hari mereka kini diisi dengan berenang, menikmati keindahan alam sekitar. Pada suatu hari, Sarah memanggil David untuk menunjukkan sesuatu. Yang ternyata, simpanse mereka telah melahirkan bayi yang kecil dan mengemaskan. Mereka pun membawa bayi simpanse itu ke dalam bangunan agar lebih terlindungi dan nyaman. Di tengah kebahagiaan atas kelahiran bayi simpanse tersebut, Sarah kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sarah mengaku dirinya saat ini sedang hamil dan mereka berdua sebentar lagi akan memiliki bayi. Di hari berikutnya David pergi keluar untuk melihat kondisi sekitar. Siapa sangka ternyata pada saat itu Aziz beserta pasukannya masih terus memburu mereka dan sudah semakin dekat. David segera kembali dan meminta Sarah untuk segera berkemas agar mereka bisa meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tidak lama kemudian, Aziz sampai di tempat tersebut dan menemukan barang-barang Sarah yang masih tertinggal termasuk kalung Sarah. Aziz pun memutuskan untuk mengejar mereka sendiri tanpa menunggu anak buahnya. Sarah! Sarah, we gotta get out of here! Sementara itu, unta yang ditunggangi David dan Sarah mulai kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Disinilah ia menyadari kalau mereka sudah tak bisa terus melarikan diri selamanya. David mengambil busur dan anak panahnya, memutuskan untuk menghadapi Aziz di tengah gurun tersebut. Stay here. Promise. Keep this. Setelah cukup lama menunggu di bawah terik matahari, Aziz akhirnya muncul di kejauhan. David segera menarik anak panah ke arahnya, namun karena jarak yang masih terlalu jauh, anak panah pertamanya tak berhasil mengenai Aziz. David akhirnya berhasil melepaskan anak panah yang tepat mengenai leher Aziz yang membuat pria itu terjatuh dari kudanya. David kemudian mendekati Aziz untuk memastikan apakah ia benar-benar sudah tidak bernyawa. Setelah itu, David mengambil kalung milik Sarah yang sempat jatuh di tempat sebelumnya dan telah diambil oleh Aziz. Kini tanpa unta dan tanpa bekal makanan yang tersisa, Sarah dan David memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri gurun hingga akhirnya mereka sampai di tepi pantai.
Di seberang lautan, keduanya melihat sebuah kota modern yang mungkin bisa menjadi tempat mereka mencari perlindungan, sekaligus menjadi jalan kembali ke tempat asal mereka. Di saat yang sama, Sarah merasakan bayinya bergerak di dalam perutnya, yang menjadi pertanda mereka tidak bisa berlama-lama berada di sana. Namun satu hal yang mengganjal pikiran Sarah adalah nasib kedua simpanse mereka, karena mereka jelas tidak mungkin membawa para simpanse itu berenang menyeberangi lautan. Seolah mengerti kekhawatiran Sarah, simpanse itu perlahan menjauh dari tempat itu, seakan mereka memahami bahwa tugas mereka untuk menemani David dan Sarah telah selesai. Sesaat setelah itu, Sarah dan David berlari bersama untuk menyeberangi lautan menuju pulau di seberang sana. Dan film pun selesai.